Jokowi bukan tipe pemimpin internasional, tapi dia adalah pemimpin yang cocok untuk ke masyarakat bawah sekali, terutama masyarakat menengah ke bawah karena dia berasal dari situ. Bersama pemerintahan Pak Joko Widodo, kita tahu, kita lihat dong bagaimana dunia internasional mengakui peran beliau, baik itu di ASEAN Kamboja ya, begitu juga sekarang G20. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Joe Biden memang terlihat seringkali berdekatan dengan Presiden Joko Widodo selama berada di Bali. Nyamannya Biden dekat dengan Jokowi bisa kita lihat juga di momen saat Joe Biden beri hormat kepada Joko Widodo yang menyambut kedatangannya di venue KTT G20 15 November lalu. Biar rakyat nanti yang menilai. Jangan kita bikin yang aneh-aneh. Tapi nyatanya itu yang aku bilang. Mereka juga jadi aneh-aneh kok. Calon belum, masih bakal calon. Kalau nanti yang namanya PKS, nanti yang namanya Demokrat berubah pikiran, tetaplah sebagai bakal calon. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Jadi kalau kita misalnya membangga-banggakan G20 yang orang tahu itu cuma giliran doang, the presidency of G20 itu digilirkan di antara negara anggota, ya orang akan paham. Sebelumnya diksinya, baliho-balionya, Anies presidenku, Nasdem partaiku. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Presiden sekarang baru hanya satu, tapi karena kita keras, kita komplain, sekarang baru calon presiden, bukan calon, bakal calon. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Jangan juga lah para buzzer melebih-lebihkan. Presiden Jokowi dengan segala hormat bukan tipe yang seperti itu, sobat era sekalian ya. Beda sama orang seperti Anies Baswedan, justru lebih hidup kalau di luar negeri. Karena dia lama juga di Amerika Serikat, 6 tahun. Kan bikin survei, 92% rakyat menyenangi Anies. Apa lagi kalau kan data dong itu, dia berani ngomong begitu. Keren kan, kalau turun rakyat dengar dong. Aku aja yang suka berseberangan mungkin, wah gila ya Anies, mantap juga nih kawan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun mengatakan Anies Baswedan memiliki kemampuan yang Presiden Jokowi tidak bisa. Hal ini diungkapkan Refli usai Anies Baswedan menjadi salah satu pembicara dalam forum KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Pernyataan ini sekaligus membalas pernyataan pegiat media sosial Ade Armando yang mengatakan bahwa Anies tidak selevel dengan Jokowi. Jangan terlalu berlebihan juga lah ya merendahkannya. Jangan juga terlalu berlebihan meninggikan. Bagaimana sekarang Anies, sekarang dan Jokowi. Sekarang ya bergantung Anda mau konteksnya apa, kata Refli. Kalau konteksnya forum internasional, ya Anies jauh lebih bunyi, lebih meyakinkan, lebih dipandang orang ya. Kalau misalnya internasional forum, kan orang memandang Jokowi karena jabatannya, tambahnya. Menurut Refli, jika dibalik, misalnya Anies yang menjadi presiden, mungkin orang-orang akan jauh lebih antusias untuk berbicara dengan Anies karena dia punya kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik. Jadi ya jangan juga lah merendah, terlalu merendahkan, tapi juga bagus, juga nasihat kepada pendukung Anies untuk tidak terlalu glorifikasi. Ya seolah-olah anak kecil dapat permen, ya biasa sajalah, kata dia. Beda sama Anies yang 6 tahun di Amerika Serikat. Mungkin bahasa Inggrisnya Anies pun pasti lebih baik dari bahasa Inggrisnya Ade Armando. Kan kira-kira begitu. Dan Ade Armando bahasa Inggrisnya bisa jadi lebih baik dari saya, tambahnya. Refli juga menanggapi pernyataan Ade Armando yang mengatakan Anies tidak diundang dalam G20, melainkan mengisi formulir pendaftaran. Menurut saya nggak penting hadir atau tidak G20,
karena diundang atau kemudian dia mengisi filling the form itu, yang penting dipertimbangkan adalah bahwa dia punya kapasitas untuk berbicara di international forum, jelasnya. Kita nggak bisa bantahkan ya, kan dia punya kemampuan untuk itu, yang presiden nggak bisa, tambahnya. Presiden, kata Refli ketika memberikan pembukaan, kebanyakan membaca bahasa Inggris dengan terbata-bata, dengan pronunciation yang katakanlah masih sangat kasar. Jadi kalau misalnya Jokowi membuka acara, ya bahasa Inggris sebentar, lalu sisanya dalam bahasa, katanya. Berbeda dengan Anies Baswedan, kan kita tidak lihat teks. Dia ngomong explaining in English tanpa lihat teks. Dan tentu dari sana saja orang kasat mata sudah tahu bedanya, tuturnya. Sukses Indonesia menggelar KTT G20 meninggalkan catatan penting. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai kemampuan bahasa asing Presiden Joko Widodo. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refli Harun, mengatakan Anies Baswedan memiliki kemampuan yang Presiden Jokowi tidak bisa. Hal ini diungkapkan Refli usai Anies Baswedan menjadi salah satu pembicara dalam forum KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Pernyataan ini sekaligus membalas pernyataan pegiat media sosial Ade Armando yang mengatakan bahwa Anies tidak selevel dengan Jokowi. Jangan terlalu berlebihan juga lah ya merendahkannya, jangan juga terlalu berlebihan meninggikan. Bagaimana sekarang Anies, sekarang dan Jokowi, sekarang ya bergantung Anda, mau konteksnya apa, kata Refli. Kalau konteksnya forum internasional, ya Anies jauh lebih bunyi, lebih meyakinkan, lebih dipandang orang ya. Kalau misalnya internasional forum, kan orang memandang Jokowi karena jabatannya, tambahnya. Menurut Refli, jika dibalik, misalnya Anies yang menjadi presiden, mungkin orang-orang akan jauh lebih antusias untuk berbicara dengan Anies karena dia punya kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik. Jadi ya jangan juga lah merendah, terlalu merendahkan, tapi juga bagus, juga nasihat kepada pendukung Anies untuk tidak terlalu glorifikasi. Ya seolah-olah anak kecil dapat permen, ya biasa sajalah, kata dia. Beda sama Anies yang 6 tahun di Amerika Serikat. Mungkin bahasa Inggrisnya Anies pun pasti lebih baik dari bahasa Inggrisnya Ade Armando. Kan kira-kira begitu. Dan Ade Armando bahasa Inggrisnya bisa jadi lebih baik dari saya, tambahnya. Refli juga menanggapi pernyataan Ade Armando yang mengatakan Anies tidak diundang dalam G20, melainkan mengisi formulir pendaftaran. Menurut saya nggak penting hadir atau tidak G20. Karena diundang atau kemudian dia mengisi filling the form itu, yang penting dipertimbangkan adalah bahwa dia punya kapasitas untuk berbicara di international forum, jelasnya. Kita nggak bisa bantahkan ya, kan dia punya kemampuan untuk itu, yang presiden nggak bisa, tambahnya. Presiden, kata Refli ketika memberikan pembukaan, kebanyakan membaca bahasa Inggris dengan terbata-bata, dengan pronunciation yang katakanlah masih sangat kasar. Jadi kalau misalnya Jokowi membuka acara, ya bahasa Inggris sebentar, lalu sisanya dalam bahasa, katanya. Berbeda dengan Anies Baswedan, kan kita tidak lihat teks. Dia ngomong explaining in English tanpa lihat teks. Dan tentu dari sana saja orang kasat mata sudah tahu bedanya, tuturnya. Sukses Indonesia menggelar KTT G20 meninggalkan catatan penting. Salah satu yang menjadi sorotan adalah mengenai kemampuan bahasa asing Presiden Joko Widodo. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.